Om Swastiastu. Om Aganam Astu Namasyidhyam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya Dewa Permana selaku Kabid Litbang PC KMHI Denpasar akan berbagi sedikit cahaya pengetahuan dalam balutan Dharma Wacana. Semoga dengan cahaya pengetahuan ini dapat senantiasa menuntun kita semua di jalan kebenaran. Astaghfirullah. Kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, berbicara mengenai hari suci agama Hindu, tentu kita tidak bisa lepas dari hari suci yang bernama Hari Suci Galungan, di mana hari suci yang jatuhnya setiap 210 hari sekali ini, tepatnya setiap hari Rabu, Kliwon, Wuku Dungulan, selalu berusaha disambut dengan meriah oleh seluruh umat Hindu, khususnya di Nusantara. Terlebih dengan tagline agungnya, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma, sudah barang tentu ada harapan besar oleh seluruh umat Hindu untuk merayakan hari suci ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apakah Anda salah satunya? Akan tetapi di masa sekarang, kemenangan Dharma melawan Adharma sering disalahartikan hanya sebagai kemenangan akan kebenaran. Padahal Dharma mengandung arti yang lebih dalam dibandingkan hanya sekedar kebenaran yang bersifat perspektif. Untuk itulah, dalam Dharma Wacana kali ini, saya akan mengambil sebuah tema, yakni menyelami lebih dalam kosakata Dharma dalam Hari Suci Galungan. Jika digali dari sisi etimologi atau asal kata Dharma sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki beberapa arti dalam kehidupan. Kata Dharma bisa berarti kebenaran. Kata Dharma juga bisa berarti keadilan. Kata Dharma juga bisa berarti tata aturan moral. Dan kata Dharma juga bisa berarti kewajiban. Sehingga dalam hal ini semuanya sesungguhnya benar. Tetapi yang perlu kita ingat ialah kosakata Dharma menjadi sesuatu yang luhur di dalam kehidupan ini untuk menuntun kita senantiasa berada di jalan yang benar. Terlebih jika kita gali dari sisi sastra suci, drama sastra suci Hindu, ada suatu kutipan yang berbunyi Dharma Rasita Rasata, yakni ketika kita sudah memperjuangkan yang bernama Dharma ataupun kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu juga akan menolong kita dalam kesusahan. Untuk itulah, di momentum Hari Suci Galungan ini, kita tidak perlu hanya mengetahui secara teoritis bahwa Hari Suci Galungan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Tapi yang lebih penting ialah kita bisa mengimplementasikan kosakata Dharma itu sendiri di dalam kehidupan. Kemudian pertanyaannya sekarang, di manakah sumber Dharma itu? Jika kita gali dalam kitab Menawa Dharma Sastra Adya 2 Sloka 6, ada 5 sumber Dharma yang valid di dalam kehidupan. Ada Weda Sluti sebagai Weda yang turun langsung dari diri Sang Yang Widiwasa sebagai wahyu Tuhan kepada para maharesi. Ada Weda Semerti yang diturunkan melalui pendengaran yang kemudian diingat kembali dan disusun ulang. Ada Sila, yakni tata aturan tingkah laku yang benar yang dilakukan oleh para sadhu ataupun orang suci. Ada Acara,
yakni adat dan kebiasaan yang menjadi budaya dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada Atmanastuti, yakni kepuasan itu sendiri. 5 sumber dharma inilah yang patut kita cermati, yang patut kita renungi, dan yang patut kita ilhami dalam diri kita sendiri. Jangan sampai dharma yang kita ilhami ialah dharma yang hanya berdasarkan perspektif kita sendiri, tetapi justru merugikan orang lain. Dengan mengetahui kelima sumber dharma ini, sudah barang tentu kita dapat menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bermoral, dan manusia yang dapat senantiasa menegakkan nilai dharma itu sendiri di dalam kehidupan. Astagfirullah. Kemudian kita akan berbicara mengenai keagungan dharma. Jika kita berbicara mengenai agungnya dharma dalam kehidupan, kita bisa mengutip salah satu sloka dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 14 yang berbunyi sebagai berikut. Dormayu aplaunanya Swargam sama biwan catam Sacanar puani jastatam Jala dan para macipta, yang terjemahannya, dharma ialah suatu alam dan suatu jalan yang bisa ditempuh oleh umat manusia untuk mencapai alam kebahagiaan. Dia laksana seorang perahu layak yang mampu menyeberangkan para saudagar dari lautan kesengsaraan. Jadi dalam hal ini, keagungan dharma ialah suatu kewajiban yang wajib kita agungkan dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Sudah barang tentu kita menyadari bahwasanya dalam kehidupan ini, terlebih sebagai umat beragama Hindu, kita memiliki 2 kewajiban besar yang patut dilaksanakan. Ada yang bernama dharma agama dan dharma negara. Dharma agama itu sendiri ya suatu tugas dan kewajiban kita sebagai umat beragama. Seperti contoh di hari suci Galungan, kita mengimplementasikannya dengan melaksanakan persembahyangan sebagai wujud rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta para manifestasinya. Kemudian dharma negara itu sendiri ialah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang wajib taat dan patuh terhadap segala aturan, sehingga kita bisa menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cita-citakan dan kita amanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Astagfirullah. Baik, kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, dari seluruh penjelasan tersebut tentu dapat kita maknai bersama bahwasanya kosakata dharma tidaklah hanya berarti kebenaran, tetapi dia juga mengandung berbagai macam arti yang luhur untuk kita tegakkan bersama-sama di momentum Hari Suci Galungan. Terlebih, kita sudah mengetahui bahwasanya ada 5 sumber valid dari dharma itu sendiri, sehingga kedepannya astongkara kita tidak lagi salah kaprah dan dapat senantiasa dituntun menuju jalan kebenaran. Astagfirullah. Baik, demikianlah dan mewacana pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Semoga di momentum Hari Suci Galungan ini kita bersama-sama dapat menegakkan nilai dharma dan mengalahkan adharma, dan semoga kita semua dapat memperoleh kebahagiaan. Sebagai salam penutup, saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli barang, barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan puja para santi. Oh, santi, santi, santi.